Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mempercepat mantan kembali tanpa harus susah payah merangkak mengejar-ngejar dia. Ya. Nah, jadi yang harus kita pahami bahwa kita sudah mengeluarkan begitu banyak tenaga, pikiran, waktu, biaya, kuota internet dan seterusnya untuk mengejar-ngejar mantan agar dia bersedia menerima kita kembali. Dan tentu saja saat kita kejar, mantan tambah jauh. Saat kita kejar, mantan justru tambah menolak kehadiran kita. Yang kedua yang harus kita pahami, kita adalah orang yang paling mengenal mantan. Jika mantan mengkhianati kita, pastilah ada sebabnya. Kenapa dia tertarik kepada orang ketiga? Dia sanggup, dia tega untuk mengkhianati kita yang sudah begitu lama berkorban untuk dia, yang mencintai dia dengan amat sangat tulus dan setia. Dia sanggup untuk itu. Penyebabnya karena pesona dari orang ketiga. Ketertarikan ketika orang mengkhianati itu tidak akan jauh-jauh dari dua hal. Yang pertama, ketertarikan kepada pesona zahiriah atau pesona fisik yang ditampilkan seseorang, cantik banget, ganteng banget, ya. Yang kedua, tentu saja pesona dari harta benda, berbagai fasilitas yang dia miliki. Itu saja. Nah, maka kalau kita menghabiskan terus waktu kita untuk ngejar-ngejar mantan, mantan tidak akan pernah tertarik kepada kita. Karena apa? Karena kita tidak punya apa yang dia inginkan, bahkan dia sudah sanggup mengkhianati kita karena orang ketiga justru memiliki semua yang dia inginkan. Maka kuncinya jelas kan? Kalau ingin mempercepat mantan kembali, itu bukan ngejar-ngejar. Tetapi kita harus melakukan sesuatu agar kita punya apa yang dia kejar-kejar selama ini. Sebenarnya, kalau ketertarikan mantan kepada harta benda atau mantan ini matre, dia ngejar-ngejar orang ketiga juga bukan karena orangnya. Ya, kecuali misal memang ketertarikannya kepada orang ketiga karena orang ketiga itu cantik banget atau ganteng banget. Nah, itu masih itu. Artinya dia memang menyukai sesuatu yang ada pada diri orang ketiga. Tapi kita juga harus tahu bahwa yang namanya keindahan fisik itu kalau belum dimiliki, kalau belum bersama, ya orang melihat pasangan orang kok cantik banget, kok ganteng banget, karena dia bukan yang memilikinya. Tetapi setelah dia miliki, sesuatu yang terlihat begitu indah mempesona itu akan terlihat biasa-biasa saja. Ya. Jadi saat semuanya terlihat biasa-biasa saja, orang akan mulai dihinggapi dengan kejenuhan. Mulai deh melirik ke sana kemari, melirik orang-orang yang baru, mulai nyari-nyari kenalan yang lebih cantik, yang lebih ganteng di media sosial dan seterusnya. Nah, ketertarikan kepada harta benda lebih dari itu lagi, tidak hanya sampai pada tingkat jenuh ya.
harta benda itu cepat habisnya, apalagi kalau tidak diimbangi dengan usaha untuk mencari gantinya. Kalau setiap hari belanja, belanja, belanja terus, ya cepat habisnya. Kalau kemudian orang tidak bekerja, berusaha untuk mencari gantinya, ya sudah, habis. Dan ketika harta benda, tabungan, orang ketiga habis, cinta mantan juga akan selesai. Nah, itu orang-orang yang matre seperti itu. Karena itu sesungguhnya orang yang matre itu adalah orang yang hidupnya paling menderita di dunia. Karena yang namanya harta itu tidak ada puas-puasnya. Persis seperti orang yang minum air laut, rasanya asin, tambah diminum tambah haus. Kalau kita makan bakso, rasanya asin, biarpun kuah bakso itu adalah air, kita tetap butuh es teh, kita tetap butuh es jeruk. Selesai makan, dahaganya tidak hilang, tambah haus. Itu kalau kita minum air yang rasanya asin. Nah, harta itu seperti itu. Tambah dimiliki, tambah merasa kurang. Karena itu orang yang matre adalah orang yang hidupnya paling menderita. Ya, orang yang tidak pernah merasa puas. Dan ketika dia mendekati, ngejar-ngejar seseorang demi harta benda, juga tidak akan jadi kaya, tapi justru menjadi tambah tidak punya apa-apa. Man tazawwaja mra'atan li izziha lam yazidhullah illa zullan. Wa man tazawwajaha limaliha lam yazidhullah illa fakron. Barang siapa yang menikahi seseorang karena kedudukannya, maka Allah tidak akan menjadikan orang itu kecuali lebih rendah atau lebih tidak dihargai. Dan barang siapa yang menikahi seseorang karena hartanya, maka Allah akan menjadikan orang itu melarat. Ya, jadi jelas tuh. Kalau mantan ini matre, maka mantan ini adalah orang yang hidupnya paling menderita. Hatinya selalu gelisah, selalu merasa kurang. Nah, sekarang kita pengen dia balik kepada kita. Maka kuncinya bukan ngejar-ngejar, tetapi kuncinya adalah dua. Yang pertama, kita bekerja keras agar kita jadi kaya. Karena ketika kita kaya, mantan yang akan jungkir balik ngejar-ngejar kita persis seperti ketika dia mengenal orang ketiga yang kaya raya. Jungkir balik, dia ngejar-ngejar orang ketiga. Ketika mantan tahu kalau kita kaya raya, sukses, berhasil, dan seterusnya, maka yang dia lakukan persis seperti ketika dia mengkhianati kita. Dia akan mengkhianati orang ketiga demi bisa bersama dengan kita. Tapi kita harus menyadari betul bahwa kalau ini yang terjadi, artinya mantan tidak pernah mencintai kita. Dia cuma mencintai harta kita. Kalau kita ingin dia terus bersama kita, maka harta kita harus bertambah terus. Dan semua orang bisa mendapatkan rezeki yang lebih banyak dari waktu ke waktu. Kuncinya dia mau berusaha, dia mau bekerja keras. Wa laisa lil insani illa masya'a. Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Kalau kita mau berusaha, insya Allah kita akan mendapatkan rezeki yang lebih banyak dari waktu ke waktu. Yang kedua, agar usaha kita ini berkah, iringi dengan doa. Maka setiap malam, baca surat Al-Baqarah ayat 285
dan 286, dua ayat penutup dari surat Al-Baqarah, agar Allah membukakan pintu rezeki kita seluas-luasnya, agar Allah mencukupkan seluruh kebutuhan kita. Man qara'a bil ayataini min akhiri suratil Baqarah fi lailatin kafatah. Barang siapa yang membaca dua ayat penutup dari surat Al-Baqarah setiap malam, maka Allah akan memberikannya kecukupan. Maka kalau menginginkan mantan kembali, kuncinya bukan ngejar-ngejar mantan, ya, tetapi lakukan dua hal ini agar mantan yang datang dan minta balik duluan kepada kita. Amin. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.